Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Capricorn. Di sini kita akan lihat bagaimana situasi Capricorn dengan pasangan sah dan bagaimana situasi Capricorn dengan selingkuhannya. Ini tarikan energi 1 hingga 15 Januari 2024. Seperti biasa, sebelum memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja kita mulai. Situasi Capricorn dengan pasangan sahnya dulu ya. Oke, di situ ada the sun, berikut ada energi dari the star, berikut ada energi dari three of cups, dan berikutnya di situ ada oke ya. Kemudian mari lihat ada energi dari page of swords, berikut ada energi dari five of cups, ada energi dari dan kemudian ada energinya di situ ya. Nah, jadi gini, hubungan Capricorn dengan pasangan sahnya itu tuh, ini cukup bikin Capricorn kayak kemerusung ini, gitu ya. Ada nggak senengnya nih ngelihat si pasangan sah, gitu ya. Soalnya bisa ada kecemburuan, gitu ya, ada keculasan, ada kesinisan, gitu loh. Ngelihat si pasangan sah ini kok bisa happy, kok bisa bahagia, gitu ya. Jadi dia lihat, oh makin cantik, makin glowing, oh makin gembira, kok hidupnya makin enak gitu ya, dan sebagainya di sana gitu ya. Jadi kayak iya memang betul sih, seseorang ini tuh pasangan sahnya Capricorn ini dia ini ya enjoy gitu loh, enjoy dalam hidupnya dia, nggak mau ribet, nggak mau susah gitu ya, nggak mau susah hati gitu ya. Apa-apa yang bikin dia senang ya itu yang dia lakukan, apa-apa yang bikin dia gembira ya itu ya dia lakukan gitu loh. Ya dia melihat bahwa hidup ini tuh ya luas, hidup ini ya patut untuk dirayakan gitu ya. Ya banyak aktivitas-aktivitas yang bisa dia jalani untuk bikin dia produktif gitu ya, untuk bikin dia kayak dapat kepuasan pada dirinya dia atas hasil usaha yang dia lakukan gitu ya. Jadi seseorang ini tuh polos gitu loh, ngejalanin hidup itu tuh mari lihat polos untuk saat ini, dan itu tuh bikin Capricorn meradang gitu, nggak suka dia gitu ya, nggak suka dia, apalagi kalau pasangan sahnya dia ini tuh ya melakukan aktivitas itu sendiri gitu ya, nggak ngajak-ngajak Capricorn, cemburu, kok kamu bisa happy aku enggak sih gitu loh ya di sana. Jadi lagi bersungut-sungut ini Capricorn ini tuh lagi bersungut-sungut ke si pasangan sah gitu loh. Kalau bisa ini dicegah, senyum di wajahnya si pasangan sah, mau banget dia ngecegahnya gitu. Dan memang itu yang dia lakukan gitu ya. Jadi ada aja nanti cari-cari perkara gitu ya, cari-cari masalah nanti di sana Capricornnya ya, rentang 1 hingga 15, dan sebelumnya juga udah begitu kok polanya. Ada aja yang dinilai buruk gitu loh, dari Capricorn ini ke si pasangan sahnya gitu ya. Misalnya gini, udah jelas-jelas nih pasangan sah berdandan cantik gitu ya, betul dia, mata orang lain yang netral itu tuh bisa bilang ih cantik banget kamu gitu, tapi Capricorn bisa tuh bilang ya ampun menornya lipstikmu gitu ya, menor banget dandananmu, udah ngalah-ngalahin artis tambang dangdut gitu ya. Artis Liga Desa gitu ya. Ya ampun buruknya kamu gitu-gitu. Bisa itu dicela dengan sengaja. Padahal yang enggak gitu loh. Hati aja yang lagi nggak bahagia ngelihat itu cantik gitu ya. Apa sih kamu sibuk banget gitu ya. Misalnya si pasangan sah ini tuh beraktivitas dengan riang gembira. Alah sibuk banget kamu masak itu. Masakan pun rasa kain lap gitu. Bisa itu. Udah kamu gak usah keluar-keluar rumah. Kamu mendem aja udah di kamar gitu ya. Sana. Udah kamu macul aja sana sawah.
jangan kamu tidur-tiduran, jangan kamu santai-santaian, gitu. Di situ ya. Jadi mengusik niatannya Capricorn ini tuh mengusik kesenangan, kebahagiaan si pasangan sah gitu. Dan si pasangan sah tahu gitu loh penyakit hatinya si Capricorn ini gitu ya, tahu dia, oh kamu nggak support kamu pada kebahagiaannya aku, ngerti dia. Dan karena dia paham seperti itu, ada tabiatnya Capricorn, tentu yang dilakukan Capricorn ke dia ndak ngefek apa-apa. Capricorn mau rewel, bawel gitu ya ke dia, kasar ke dia gitu ya, sinis ke dia, itu tuh dia hanya lihat aja gitu loh. Dia nggak bergeming gitu ya, dia tidak merasa bersalah telah berbahagia, ndak. Dia tetap ngelakuin apa aktivitasnya dia. Memang melawan juga enggak ya, maksudnya apa sih kamu cerewetin aku gitu ya, enggak gitu ya. Paling-paling bergumam seperti itu ya ada, namun kayak misalnya sini kamu, ayo kita main gitu ya, ayo kita adu jotos kita gitu ya, enggak. Cuman dia yang kayak apalah orang ini ya? Kok sakit perutnya lihat aku kenyang ya. Sakit kepalanya ngelihat aku gembira ya gitu, apalah ini gitu ya. Nah tapi udah dia abaikan aja gitu lah, dia abaikan aja, dia nggak akan biarkan energinya Capricorn itu menyentuh dirinya gitu ya. Ya dia kembali lagi aktivitas, ngapain kayak tidur, lanjutin tidur kayak, lanjutin makan kayak, ya tetap jalan keluar sama teman-teman mungkin gitu ya. Situ ya. Jadi kak Capricorn mencegah dia untuk bahagia, gagal gitu. Dia ya tetap akan ngelakuin apa yang dia rasa baik dan benar untuk dia. Karena ya bahagia itu kan tidak salah gitu ya. Nah situ. Dan dia ini tuh kan bahagianya melihat ya dengan cara yang benar ini gitu. Dia cari bahagianya itu tuh bukan dengan chatting-chattingan sama cowok-cowok gitu ya, genit-genitan sama cewek-cewek gitu ya, enggak. Sekiranya pun dia belanja-belanja ini dan itu dan sebagainya, ya itu uangnya, ada duitnya memang gitu ya, ada duitnya gitu loh. Apalagi kalau dia yang nyari duitnya gitu ya, ya dia merasa ya wajar aja, aku udah capek-capek nih kerja 8 jam satu hari, aku mau beli ini mau beli itu kok nggak boleh. Situ ya, ya udah gitu, dia nggak ngerasa, dia akan lanjut terus gitu sana ya. Dan dicuekin seperti itu sama si pasangan sah, nambah-nambah nih sakit hatinya Capricorn, nambah busuk nih hatinya dia itu ya. Itu akan dia carikan lebih jos lagi, gimana lah caranya ya. Oh ini dicerewetin tetap bisa ketawa, udah ku tambahkan dengan makian gitu ya, ku tambah dengan makian. Nah sana, oh ini orang dibentak tetap mau happy, tetap bahagia, tetap merasa tenang. Oh berarti lain kali jangan dibentak lagi nih, pakai acara mecahin barang kayak gitu lah. Ditambahkan porsinya sama Capricorn. Dan Capricorn ini tuh dia ngintip-ngintip terus si pasangan sahnya ini tuh lagi ngapain gitu ya, udah kayak mana kondisinya gitu terus. Jadi ya dengan terus-terusan pikirannya dia ke si pasangan sah, oh itu tuh bikin dia terus-terusan menderita gitu ya. Nah ketika dia terus-terusan menderita, datang di situ tuh ide-ide ya. Dia ini tuh kayak bukan lagi membutuhkan petunjuk dari ilahi gitu ya, tapi dia minta petunjuk dari Lucifer gitu ya. Lucifer, apalah kira-kiranya SOP-mu untuk menjerumuskan manusia ke neraka, yang bikin manusia tidak bahagia itu tuh kira-kira apa ya Lucifer? Ayo Dajjal, bisikkan dulu ini. Makin kayak gitu tuh nanti. Itu tuh analoginya aja ya, analoginya aja. Tapi ya memang kalau untuk kemarahan, kebencian,
ya ketidakbahagiaan gitu ya, ngelihat si pasangan saya yang bahagia, oh itu ya memang benar di situ lah ya. Nah jadi ndak enak ini situasi hubungan mereka, nggak enak. Aku marah karena kamu bikin aku marah, padahal dia marah, dia jadi gaslighting dia ya, menjadi playing victim. Dia juga bisa gaslighting kah, playing victim kah. Kenapa sih kamu marah-marah, misalnya ditanya sama pasangan sah, aku marah karena kamu bikin aku marah gitu loh. Padahal yang sesungguhnya adalah dia marah karena ya memang dia marah aja, energi kemarahan ada dalam dirinya gitu ya. Nah, gitu aja ya, persepsinya dia melihat kehidupan bahagia itu tuh salah, makanya dia marah gitu. Sana ya maunya dia ya, kalau si pasangan sah bahagia, ajak-ajaklah Capricorn ini bahagia gitu ya. Nah tapi ya mungkin Capricorn diajak pun happy-happy, bahagia-bahagia, picik, karena ini Capricorn yang energinya mari tarik ini tuh picik gitu loh ya. Memang batas kebahagiaan itu tuh memang terbatas bagi dia gitu ya. Jadi dia itu tuh tidak fleksibel. Bahagia itu tuh adalah misalnya tidur-tiduran di rumah gitu ya. Sementara ya bahagia si pasangan sah ya jalan-jalan, kulineran, ngeliat-liat pantai, ngeliat langit, ngeliat gunung, dan sebagainya gitu ya. Jalan-jalan ke mall misalnya. Jadi ya diajak pun boleh jadi Capricorn ini enggak ngapain juga gitu. Karena ada picik-piciknya kayak anak-anak ya. Mari lihat energi Capricorn ini, apakah memang usia masih anak-anak gitu ya. Katakan masih 21 ya, 25 gitu ya, jangan-jangan begitu. Ini tuh kayak remaja-remaja tantrum gitu, anak-anak tantrum gitu loh. Nah di sana ya, itu tadi apakah memang usia dia lebih muda, atau ini tuh memang perkembangan emosional gitu ya, perkembangan jiwa terlambat bisa jadi di situ. Atau ya masih banyak lagi hal-hal dari masa lalu yang menjadi traumanya dia gitu ya. Jadi jangan-jangan memang hidup masa kecil nggak enak gitu loh ya. Hidup itu tuh kecil gitu loh, sempit gitu hidup itu. Jadi ya sampai besar juga, sampai usia, ini usia ya, usia sudah banyak pun ya program masa kecil itu tuh masih menjadi program yang berlaku di usia saat sekarang gitu ya. Ada keegoisan gitu loh, ada keegoisan ya. Mungkin waktu kecil, memang kan waktu kecil itu tuh kan tempat pelampiasan keegoisan ya. Anak-anak dari 0 hingga masa TK ya, 0 hingga masa TK itu tuh ya memang itu dunia ini tuh milik mereka. Jadi jangan dimarahin kalau anak-anak kecil itu tuh balita, batita ya, balita ya, balita, bayi umur 5 tahun kan itu artinya balita. Makanya jangan dicegah-cegah. Balita itu tuh misalnya dia mau makan semua makanannya dia, nggak mau dia bagi ke orang lain. Oh itu ya memang begitu. Nggak usah disuruh-suruh anak-anak 5 tahun itu tuh bagi dong sama dia. Nggak usah, biarin aja gitu ya. Nanti tuh masa-masa berbagi itu tuh masa-masa udah SD gitu loh. Masa TK pun yang diajari di sana nggak boleh ganggu orang lain gitu. Kalau masih tetap nggak mau ngasih ya nggak masalah, tapi ganggu orang lain nggak boleh gitu. Nah nanti udah SD baru diajarin bahwa ada orang lain yang juga penting untuk dibahagiakan. Nah jadi jangan-jangan dia masa-masa fase-fase pertumbuhan itu tuh dia nggak alami, parentingnya dia itu tuh parenting yang kurang tepat gitu loh. Jadi ya sehingga begini efeknya, sudah sampai usia tua pun tidak puas. Keegoisan itu tuh di masa kecil dilampiaskan di saat sekarang, dicari di saat sekarang gitu ya. Makanya tidak seneng kalau ngeliat orang seneng gitu ya energinya. Jadi ya panas sendiri, kemerusung sendiri. Wah
sibuk sendiri nih ya, sibuk sendiri dengan energi-energi negatif, dan si pasangan sibuk sendiri dengan energi-energi kepositifannya dia, gitu ya. Oke, kita masuk ke melihat bagaimana hubungan Capricorn dengan pasangan selingkuhannya. Two of Wands, Five of Pentacles, ini di sini, di sini, ya. Sini. Ini tuh kayaknya hubungan datang dan pergi juga ya. Setidaknya di beberapa waktu terakhir ini tuh sempat ada terputus koneksi, atau setidaknya ada upaya dari selingkuhannya Capricorn ini untuk memutuskan koneksinya dia dengan Capricorn gitu ya. Tetapi ini terhubung lagi gitu lah ya. Nanti terhubung lagi untuk di rentang 1 hingga 15 gitu ya. Jadi misalnya ketika sempat ada masa selingkuhan ini tuh kepikiran untuk ninggalin Capricorn, tapi nanti Capricorn melakukan pendekatan kepada dia gitu loh. Nah, sehingga balik lagi gitu ya. Ada lagi pancingan dari Capricorn ini untuk membangkitkan lagi gairah si selingkuhannya ini untuk terkoneksi lagi sama Capricorn gitu lah ya. Ini hubungan iseng. Oke, ini hubungan hanya iseng-iseng aja ini. Gitu. Jadi walaupun dia ceritanya ada koneksi yang putus nyambung. Namun bukan berarti karena putus nyambung ada ikatan yang kuat, tidak ya. Ada ikatan yang kuat dalam kebaikan, tidak. Gitu ya. Tetapi kalaupun dibilang ada ikatan kuat dalam upaya mencari kesenangan. Gitu ya. Capricorn tahu bahwa apa yang dia lakukan ke si selingkuhannya ini tuh nggak baik juga untuk dia lakukan gitu ya. Toh ya dia juga hanya cari happy-happy, dia juga hanya cari senang-senang gitu ya. Namun ya mau dicari kemana lagi gitu loh ya. Mau dicari kemana lagi, apalagi udah pernah icip-icip ini. Icip-icip nih, ngicip-ngicipin si selingkuhan. Enak ya kalau dicicipi lagi gitu. Gitu ya. Walaupun tadinya dia udah sempet mikir, ya kalaupun aku ditinggalin sama si selingkuhan ya bagus gitu ya. Sebab ya nggak ada juga bener-benernya jalan sama aku gitu. Namun ya udahlah, biar aja lah, terserah. Pokoknya aku senang dulu lah. Pokoknya aku happy dulu lah gitu lah. Ya, jadi ada ini ngepepetin si selingkuhan gitu ya. Jadi di situ tuh kayak berusaha mesra gitu ya. Ini tuh nanti dia rajin chatting, rajin telepon, bahkan nongol. Ya, kalau hubungan ini tuh tidak LDR-an, bisa ini tiba-tiba datang gitu ya, dan rajin datang. Di sana. Dan rajin datang ke si selingkuhan ini. Gitu. Ya. Jadi kayak adalah sikap-sikap yang seperti aku ingin banget mencintaimu, aku ingin banget menyayangimu gitu. Ya padahal ya nggak kayak gitu juga. Yang ada aku ingin mendapatkan kesenangan dari kamu gitu ya. Cuman ya bersambut aja sih sama si selingkuhan. Tidak ditolak sama si selingkuhan, nggak ditolak gitu lah. Gitu ya. Tapi yang mungkin pemikiran si selingkuhannya Capricorn ini seperti yang oke, kali ini aku jangan lagi terlalu terikat kepada Capricorn gitu ya. Jadi dia pun nampaknya mau agak-agak belajar pinter gitu ya. Karena ini sempet ini tuh merasa ada kemelekatannya dia kepada Capricorn gitu ya. Ada kayak misalnya Capricorn gak chatting dia, kemerusung. Gak nelfon dia, resah. Nggak ngajak ketemu untuk beberapa saat, gelisah gitu ya. Ada terganggu hidupnya dia gara-gara kebutuhannya dia atas kehadiran Capricorn ini gitu. Sempat itu tuh ada hasrat nafsu yang sangat besar ke Capricorn ya. Ini si selingkuhan, besar sekali hasrat nafsu gitu. Memang hasrat nafsu itu untuk saat sekarang berkurang sudah gitu ya. Namun walaupun berkurang, ya kalau dikasih ya tetap mau gitu lah.
ya, ibaratnya gitu. Kalau dikasih ya, kalau diajak ketemu ya mau, kalau diajak nge-seks ya oke, kalau diajak kok chatting-chattingan ya nggak nolak, ya ngebalas gitu-gitu ya. Di sana dapat soalnya sensasi asam manisnya itu tuh dapat gitu ya. Nano-nano ini ya yang dirasakan selingkuhannya Capricorn ini tuh ke Capricorn nano-nano gitu. Komplit dia, paket komplit ya, bukan hanya manisnya aja, kecutnya juga dapat gitu ya. Sepetnya ya gitu ya. Dapat di sana. Itulah. Jadi ya, ini dia lihat, oh, ini kayaknya mau ngasih gula-gula nih gitu ya. Ya udah, terima aja gitu loh. Tapi aku nggak boleh nagih, aku nggak boleh candu gitu dia ya. Diwanti-wantiinnya dia, diri dia sendiri nggak boleh lagi kayak dulu gitu. Soalnya kalau kayak dulu tuh kan sakit banget ya, ketika sudah ada kemelekatan pada kehadiran orang lain, apalagi kehadiran orang lain yang statusnya nggak jelas gitu ya, yang motif masa depannya nggak jelas. Oh, itu kan nggak enak banget ya. Jadi dia bilang udah, kalau untuk harapan ini, harapan itu dan sebagainya, udah boleh lagi dengan Capricorn. Hanya kalau diberikan kesenangan, ya bodoh juga lah kalau nolak gitu ya. Ya bodoh juga lah kalau happy. Apalagi kalau dia merasa dia pernah berkorban. Iya sih, jangan-jangan ini nih pembalasan atas pengorbanan aku yang sudah aku lakukan, aku dibahagiakan, aku disenangkan. Udahlah, mau aja lah gitu ya. Masa iya sih kebagian hanya memberikan effort aja gitu ya, disenangin belum gitu ya, dipuasin belum gitu ya. Bodoh juga gitu. Makanya mau nerima, sambut gitu. Capricorn datang, terima gitu ya. Ini tuh enggak jauh-jauh sih dari mencari kepuasan ketubuhan ya, kepuasan duniawi gitu ya, energinya Capricorn di sana. Kalau si selingkuhan ya bisa aja sih sebenarnya ingin kepuasan lahir dan batin gitu loh ya. Tapi kalau Capricorn udah jelas betul di situ, nggak ada itu. Kalau secara lahir ya bisa lah happy gitu ya, maulah dia ngasih happy. Misalnya tadi nge-seks itu kan kesenangan lahiriah gitu ya, atau mungkin dibeliin ini, dibeliin itu gitu ya, dalam bentuk barang, dikirimin duit misalnya, itu kan semua urusan lahiriah gitu kan. Nah tapi kalau batin ini tuh Capricorn ya ogah juga lah, orang batin dia juga ndak senang kan, hati batin dia juga ndak bahagia di sini kan. Jadi ya wajar lah jika urusan batin si selingkuhan dilewatkan sama Capricorn, karena hanya orang bahagia, batin yang bahagia yang bisa ngebahagiain batin yang lain kan gitu. Gitu ya. Jadi kalau dengan yang di sini ini tuh bisa mancing-mancing keributan. Kalau dengan si selingkuhan, mancing-mancing kesenangan gitu ya. Jadi dari sini, dari hubungan dengan selingkuhan, itu tuh bisa dapat booster energi untuk bisa ngelakuin ini, ngelakuin itu, dalam artian untuk mengusik si pasangan sah. Gitu ya. Jadi ini tuh bisa happy-happy juga dengan si selingkuhan. Ada tuh pikirannya Capricorn, lihat kamu ya pasangan sahku, tengok aku udah senang-senang nih, aku sudah happy-happy nih. Rasain kamu ya, aku happy-happy tanpa kamu. Bisa itu. Ya, jadi jangan-jangan ini pun dirasa Capricorn menjadi salah satu jurus ya, jurus terbaik untuk dia lakukan demi menilai kecil si pasangan sah. Kayak gitu ya. Intens. Malah di sini tuh intens. Nggak peduli jika hubungan ini tuh jarak jauh gitu ya. Jarak jauh, bisa nekat ini ketemu gitu ya, mengambil tiket kereta api
Kayak zaman tahun 70-an aja kereta api gitu ya. Ngambil tiket kereta, pesawat, ya, tiket bus gitu lah. Untuk bisa ketemu dengan si pasangan selingkuhan ini gitu ya. Atau ya tadi melemparkan chatting terus-menerus gitu, ajak video call terus-menerus seperti itu ya. Pokoknya adalah interaksi di sana. Ada interaksi gitu ya. Ada interaksi yang cukup vulgar kalau mau lihat di sini. Karena tadi kan yang dikejar itu kan kebutuhan tubuh kan. Di sana. Jadi ya cukup meriah ini nanti. Meriah dalam artian bersenang-senang ya. Capricorn dengan si selingkuhan. Sehingga itu ya tadi niat selingkuhan yang mau lepasin diri dari Capricorn ditunda gitu loh. Ditunda, diurungkan dulu gitu ya. Karena ya kembali di situ tuh ya enggak menolak lah. Orang juga itu salah satu dari sekian macam kebutuhannya dia, terutama dari Capricorn ini. Nah, seperti itu. Oke, jadi agak-agak meliar nanti ini hubungannya ya, agak-agak meliar. Ya tadi bahasa Mari ada nekat-nekatnya gitu ya, nekat ngapain kayak gitu ya, nggak usah pun nekat harus ada pertemuan secara langsung, tapi nekat-nekat gimana lah gitu ya, omongan agak-agak lebih menjurus ke seksual gitu, atau ya mungkin VCS itu istilahnya VCS gitu ya. Di sana bentuk dari ya relaksasi nampaknya ya, relaksasi ketegangan dari pasangan sah, dicari relaksasinya dari hubungan dengan selingkuhan gitu ya. Oke, dalam bacaan Capricorn dengan pasangan sah hadir energi dari Leo, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada energi dari Aries, berikut ada energi dari Scorpio, masuk energi dari Pisces, Capricorn, masuk energi dari Aquarius, masuk energi dari Leo ya. Oke, di pembacaan Capricorn dengan selingkuhan hadir energi dari Aries, Leo, Libra, Sagittarius, Gemini, ada energi dari Pisces, berikut ada energi dari Sagittarius, Leo, Aries, berikut ada Capricorn di sana, dan ada energi dari Taurus ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.